Jadi hari ini adalah tanggal 23 Mei 2021, hari Minggu di PATVDH Bogor Taman Sari. Kita melanjutkan acara Sepekan Bawana hari ke-5. Jadi di hari ini, Bante ingin mengajarkan Marananusati. Ya. Di awal Bante bilang Sepekan Bawana ini Bante akan satu persatu ajarkan tentang Caturaraka Kamathana, ya, meditasi 4 perlindungan. Sebelumnya Bante sudah jelaskan tentang Metta Bhavana, yaitu meditasi cinta kasih, yang menyebarkan cinta kasih. Yang kedua, Bante sudah ajarkan tentang Buddha Nusati, yaitu perenungan tentang kualitas Buddha. Nah, hari ini gilirannya Bante mengajarkan Marananusati. Ya. Dari kata Maranang Anusati. Anusati, ya seperti Buddha Nusati, ya, itu adalah perenungan yang berulang-ulang, berkali-kali, itu namanya Anusati. Nah, Marana sendiri adalah kematian. Jadi Marananusati adalah perenungan berulang kali tentang kualitas kematian. Ya. Nah, ini Buddha kenapa mengajarkan Marananusati khususnya untuk meningkatkan samwega, ya saat misalnya pada saat meditasi mulai bosan, terus samwega atau desakan spiritual, ya dorongan spiritual dari dalamnya sudah lemah. Nah, itu Buddha mengajarkan untuk mengembangkan perenungan tentang kematian. Nah, atau misalnya pada saat malas bermeditasi, ya, nah itu juga malas karena sang wega atau desakan spiritualnya sudah melemah biasanya, nah, atau bosan dengan meditasi, gitu ya. Misalnya kalau sudah lama tidak ada perkembangan yang berarti, ya, nah, biasanya jadi bosan, lalu semangatnya menurun. Nah, jadi waktu itu Sang Buddha ajarkan untuk merenungkan tentang kematian. Ya, intinya adalah kita ingat lagi tentang kematian bahwa kita itu tidak selalu hidup, ya. Kadang kita lupa diri bahwa saya masih muda, nanti sajalah meditasi, ya. Atau saya masih banyak kerjaan, nanti sajalah meditasi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita merenungkan kematian, seolah-olah meditasi bisa jadi prioritas, ya, karena mungkin banyak orang nggak siap menghadapi kematiannya karena masih banyak kemelekatan, pikirannya masih susah untuk tenang, ya, pada saat menghadapi kematian. Oleh sebab itu kalau kita ingat bahwa kematian itu sebetulnya pasti dan kapanpun bisa datang, ya. Jadi kalau kita bisa merenungkan seperti itu, maka kita jadi terdesak gitu untuk melakukan sesuatu yang prioritas bagi kita. Ya, bayangkan aja misalnya kalau dokter bilang Anda tidak punya banyak waktu lagi, 1 bulan lagi Anda akan meninggal misalnya. Nah, atau misalnya ada orang yang sakti gitu ya kasih tahu Anda, besok Anda meninggal, lakukanlah apa yang terbaik menurut Anda. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan coba? Kalau kita pikir-pikir gitu ya, kita akan berusaha melakukan kebajikan yang tertinggi, yang semampu kita, ya enggak? Nah, jadi semua kita lepas, ya, semua bentuk pikiran, perencanaan masa depan, semuanya kita tinggalkan. Karena kita sudah mau mati, ya, yang itu semua nggak bisa dibawa. Jadi yang kita persiapkan hanyalah batin ini agar bisa mati dengan pikiran yang baji, kusala, mengharapkan agar dapat kehidupan yang lebih baik, bisa
dalam keadaan yang lebih baik, bertemu Dhamma yang sejati, berlatih dengan kondisi yang lebih baik, agar bisa mencapai kebahagiaan dengan lebih cepat gitu ya, tidak sesusah di kehidupan ini. Jadi biasanya kita akan berusaha mengkondisikan batin kita melakukan kusala yang terbaik. Jadi banyak meditator ya, mereka bilang kalau kalau ditanya gitu ya, misalnya besok kalian mati atau 1 jam lagi kalian mati, kira-kira apa yang kalian akan lakukan? Nah, mereka bilang, ya udah, saya nggak ada pilihan lain, saya meditasi. Ya, nah cuma khawatirnya ya di dalam meditasinya itu kalau pas lagi banyak pikiran gimana? Tiba-tiba mati. Ya. Nah jadi misalnya banyak pikiran juga kita bisa merenungkan kematian ya pada saat kita tahu bahwa kematian tuh pasti gitu. Misalnya sebentar lagi kita akan mati, apakah kita biarkan pikiran kita mengembara, tidak jelas, atau mikirin hal-hal yang kotor, yang tidak bajik ya. Nah, itu juga jadi desakan yang besar di dalam batin ya, bahwa ini sudah urgent gitu ya, udah terdesak, udah lagi tidak bisa dikompromi lagi, pikiran ini harus diarahkan ke tempat yang baik begitu. Nah, ini sebetulnya maksudnya diajarkan meditasi tentang kematian gitu ya. Nah, lalu bagaimana mengembangkan meditasi tentang kematian ini? Oke, jadi ya sebetulnya meditasi tentang kematian ini tujuannya adalah jelas ya untuk agar bikin pikiran itu jadi merasa terdesak gitu ya untuk semangat lagi untuk berusaha lebih baik lagi, itu intinya ya. Nah, jadi bagaimana mengembangkan meditasi terhadap kematian ini gitu. Nah, sebetulnya di kitab menjelaskan ya, kematian itu ada macam-macam, ya. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah kematian dalam satu kehidupan. Ya, dalam satu kehidupan kematian itu hanya terjadi satu kali katanya ya, secara Abhidhamma dijelaskan seperti itu. Nah, jadi mungkin ada yang memahami, oh ada yang mati suri, ya, jadi satu kehidupan itu mati 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah itu sebetulnya secara Abhidhamma itu bukanlah kematian ya. Nah jadi kematian yang asli itu adalah hanya muncul satu kali dalam satu kehidupan. Ya. Nah itu adalah bisa karena kamanya habis, ya. Nah, bisa juga karena memang rentang usianya habis, atau karena hal-hal tertentu ya, misalnya karena bencana alam tiba-tiba mati, ya, atau karena bunuh diri lalu mati. Nah, itu karena perihal yang tidak bisa diramalkan gitu ya. Nah, jadi kematian itu intinya adalah kalau mati, yang namanya mati, itu adalah kehidupan itu stop. Jadi makhluk ini sudah ganti alam gitu ya, sudah menjadi makhluk yang baru. Nah, momen itu kapan terjadi? Nah, biasanya itu adalah di akhir kehidupan ya. Nah, makanya kalau di kitab ya, bagaimana mengajarkan meditasi ini adalah pertama mengembangkan asubha bhawana. Ya. Nah, asubha bhawana itu adalah mengingat ya, dulu kita mungkin pernah lihat mayat ya, atau kita pernah pergi ke tempat melayat ya. Nah, kita pernah lihat mayat, nah kita ingat mayat itu, nah pelan-pelan nanti kita pikir saya juga satu hari akan seperti dia mati gitu ya. Nah, jadi kita ganti ya, seolah-olah kita yang di sana, kita visualisasikan demikian. Nah, terus setelah itu kita harus lihat momen terakhir kita mati. Nah, tapi pada yogi yang belum bisa melihat pintu batin, yang belum punya konsentrasi, tidak bisa meditasi dengan cara seperti ini. Jadi hanya mereka yang sudah punya jhana, yang sudah bisa melihat bawangga atau pintu batin ya, yang bisa ngecek jhana faktor.
Nah, itu baru kita ajarkan dengan demikian. Nah, jadi hari ini bukan demikian Bante ingin mengajarkan kalian Marananusati, tapi hanya secara umum saja kita merenungkan tentang kematian hari ini. Oke, ada 4 cara perenungan kematian. Yang pertama adalah Maranang me duang, jiwitang me adhuang. Itu di Wisuddhimagga jelaskan seperti itu. Ya. Artinya apa? Maranang me duang, kematian itu pasti. Jiwitang me adhuang, kehidupan saya tidak pasti. Jadi kematian saya itu pasti, kehidupan saya tidak pasti. Nah maksudnya hidup kita entah kita sampai kapan tidak pasti. Tapi satu hari pasti kita akan mati. Itu maksudnya ya. Jadi mati itu pasti. Siapapun yang hidup, siapapun yang sudah lahir, siapapun yang muncul ya misalnya dewa, hantu, kalau sudah muncul pasti ada lenyap. Ya. Kalau sudah lahir pasti satu hari akan mati, cepat atau lambat. Ya. Bayi juga bisa mati, anak kecil juga bisa mati, orang dewasa juga bisa mati. Mati nggak tunggu tua baru mati. Ya, jadi kapanpun bisa mati. Apalagi zaman sekarang ya, zaman COVID seperti ini kita dengar orang tidak ada gejala tiba-tiba mati ya. Nah jadi mati itu jelas gitu, pasti kapanpun kita bisa mati ya. Jadi di Sutta juga Sangyutta Nikaya ya, ada orang tanya ke Buddha, ada orang bikin api di bawah ya, di samping rumah bikin api, terus di atas itu ada burung lewat terbang ya. Nah, terus tiba-tiba api ini meledak aja. Terus ledakannya itu sampai ke burung yang di atas itu yang lagi terbang. Jadi burung itu tiba-tiba terbakar dan mati. Nah jadi makanya Buddha memberi syair gitu ya, dimanapun kita tuh bisa mati. Apakah kita di darat, di air, di udara, kita tuh bisa mati. Dan setiap kali dia datang, dia hendak ketuk pintu dulu ya. Jadi kita bisa mati kapan aja gitu ya, maksud Buddha seperti itu. Nah jadi oleh sebab itu perenungan yang pertama ini adalah Maranang me duang, kematian saya itu pasti. Jiwitang me aduang, kehidupan saya itu tidak pasti. Nah ini adalah formula yang pertama ya, kalian bisa renungkan demikian. Nah terus yang kedua, Maranang me bhawisati, kematian saya itu akan datang, ya, akan segera datang, akan datang. Ya, kematian saya ya kapan datang kita tidak tahu ya, tapi pasti akan datang gitu. Nah, dengan demikian kita bisa renungkan kematian pasti akan datang. Kematian saya akan datang, kematian saya akan datang. Begitu kita renungkan ya. Nah, yang ketiga jiwita paryosanang me marana paryosanang me jiwitang. Ya. Jadi kehidupan saya itu berakhir di kematian. Kehidupan saya berakhir di kematian. Jadi sekarang kita hidup ya, kita pikir kita sehat, kita pikir kita kuat gitu ya, tapi satu hari pasti semuanya akan berakhir. Nah, itu adalah di mana kematian akan segera datang. Jadi marana paryosanang me jiwitang. Kehidupan saya akan berakhir pada kematian. Kehidupan saya akan berakhir pada kematian. Nah, yang ini yang ketiga. Atau yang keempat, maranang, maranang, maranang. Gitu ya. Kematian, kematian, kematian. Gitu. Nah, dengan 4 cara ini, yang pertama, kematian saya itu pasti, kehidupan saya tidak pasti. Ini satu. Yang kedua,
kematian saya pasti akan datang, pasti akan terjadi. Yang ketiga, kehidupan saya akan berakhir pada kematian. Yang keempat, kematian, kematian, kematian. Nah, waktu kita merenungkan tentang kematian ini, ya, ini adalah objek paramatha, ya, paramatha dhamma. Oleh sebab itu, kalaupun tidak ada, Anda tidak memvisualisasikan sebuah konsep, ya, itu tidak masalah. Yang penting kualitas dari kematian atau kematian itu sendiri adalah objek dari pikiran kita. Jadi di pikiran Anda tidak seperti meta, ya, kita harus visualisasikan makhluk hidup, ya. Jadi di sini nggak perlu. Sama seperti Buddha Nusati, ya. Buddha Nusati juga adalah kualitas batin Sang Buddha, kualitas Buddha, ya. Jadi meskipun gambar Buddhanya hilang, itu juga tidak masalah, ya. Nah, di Marananusati ini juga demikian, ya. Objeknya yang tidak boleh hilang dari batin kita adalah kematian itu, ya. Jadi misalnya kalau dengan bantuan Anda bayangkan diri Anda sendiri sedang mati gitu, ya. Lalu dengan itu bisa membantu Anda fokus terhadap kematian. Jadi Anda bayangkan Anda sedang berbaring, meninggal mungkin di atas peti mati. Lalu Anda renungkan, saya satu hari akan mati, saya pasti akan mati, atau kehidupan saya akan berakhir pada kematian, atau hanya kematian, 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 seperti itu, ya. Nah, mungkin Anda bisa muncul ketakutan, ya, bisa muncul gelisah, tapi jangan ikuti perasaan itu, hanya terus merenungkan kematian, 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 seperti itu. Nah, dengan demikian, kalau objeknya hilang, ya, gambar peti mati itu hilang, gambar Anda hilang, itu tidak masalah. Yang penting adalah Anda merenungkan tentang kematian. Nah, dengan demikian pikiran bisa dengan cepat, ya, teredam, jadi tenang. Nah, Anda bisa lanjutkan, ya, dengan konsentrasi ini. Kalau terkembangkan dengan baik, dia bisa mencapai upacara samadhi, ya, nggak bisa jhana, karena objeknya adalah paramatha dhamma, ya, dalam dan sulit untuk dipegang dengan kuat, ya, karena paramatha dhamma sifatnya adalah anicca dukkha anatta. Oleh sebab itu, hanya bisa dikembangkan sampai upacara samadhi, ya. Nah, tapi itu juga sudah cukup kuat, ya, kalau untuk melatih vipassana. Nah, kalau Anda tidak ingin selama setengah jam ke depan ini, tidak mau satu objek saja, tapi hanya gunakan Marananusati untuk menenangkan pikiran, untuk meningkatkan samvega, ya. Nah, setelah pikiran Anda tenang, setelah Anda terdesak untuk berlatih dengan tekun, dengan semangat, nah, Anda bisa membawa kembali perhatian Anda ke daerah sekitar lubang hidung. Nah, pada saat itu Anda menyadari lagi nafas masuk, keluar, nafas masuk, keluar, seperti biasa, ya, dengan tenang, terus berusaha mengembangkan dua aspek, yaitu mempertahankan kesadaran terhadap nafas dan selalu mengingat kembali nafas setiap kali pikiran mengembara atau mengambil objek yang lain. Nah, tadi pagi Bante ketemu sama umat, dia tanya, ya, soal fokus di tempat. Perhatian, ya, waktu meditasi Anapanasati ini jangan pernah fokus di tempat, ya, atau jangan fokus ke gesekan nafas di kulit ini, ya, karena itu nanti akan mengarah kepada meditasi yang lain, ya. Jadi yang kita perhatikan hanyalah konsep nafas. Waktu kita membawa perhatian kita di sekitar lubang hidung ini, kalau kita tahu kita sedang bernafas, masuk atau keluar, kita hanya perhatikan, kita hanya menyadari saja apa yang terjadi, apa yang sedang berlangsung dengan nafas. Nah, kalau masuk, kita perhatikan, oh masuk, dia masih masuk,
sekarang keluar, dia keluar, nah, masuk, keluar, itu saja ya. Jangan perhatiin gesekan di sekitar kulit ini, atau jangan perhatikan tempatnya. Ya. Hanya yang penting jangan ikut dia masuk ke dalam atau keluar dari hidung, atau juga jangan perhatikan dada Anda, jangan perhatikan perut Anda, tapi Anda mengetahui atau menyadari nafas itu di depan sini. Nah, jadi bukan fokus di tempatnya, tapi hanya fokus ke nafas yang ada di depan sini gitu. Jadi kalau Anda sudah tahu nafas masuk keluar, Anda hanya sadari itu saja, proses itu ya, menunggu gitu. Kalau masuk tetap masuk, 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 keluar, 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 seperti itu. Jadi jangan ikuti dia jauh ke depan, jangan ikuti dia masuk ke dalam, tapi hanya menunggu di depan sini. Gitu ya. Nah, marilah kita bersama-sama bermeditasi untuk setengah jam ke depan. Nanti kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusikan. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas bimbingannya. Anumodami. Kalian Namita, mari kita persiapkan batin dan jasmani. Kita akan mulai sesi meditasinya. Pastikan semua perangkat gadget dalam posisi mute. Silakan ambil sikap duduk yang baik. Meditasi dimulai. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bante. Pertanyaan pertama dari Sister Mary Chan. Sukihotu, Bante, mohon dapat menjelaskan tentang Maranusati dan Asubha. Bila ada waktu atau besok atau lusa sebelum acara sepekan dalam bawana. Sudah ya Bante ya. Baik, Jadi, kita silakan Bante. ya. Hari ini kan Bante sudah jelasin Marananusati ya. Terus nanti hari ini hari kelima ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Keenam Bante. Oh, ke-6, sorry ya. Ya Hari ini Bante. ke-6. Besok terakhir ya. Iya Bante. Ya, berarti besok Bante akan jelaskan tentang Asubha Bawana ya. Oh, baik Bante. Nah, Selanjutnya, ya di Bante. sepekan Bawana ini, Bante hanya jelasin tidak sistematis seperti yang dijelaskan di Wisudimagga, ya, karena harapannya adalah sebagai instrumen yang bisa dipakai untuk pemula. Ya. Nah, jadi kalau untuk instruksi detailnya, itu nanti satu hari, mungkin selama wasa ya, Bante akan jelaskan lebih detail tentang bagaimana mengembangkan setiap objek meditasi, karena rencana Bante akan menjelaskan chapter ke-9 dari Abhidhamma Sanggaha ya. Nah, itu perihal samatha dan vipassana. Nanti selama wasa ya. Nanti Sadu, kita akan sadu, sadu. umumkan hari-harinya seminggu 2 kali kalau nggak salah ya. Tapi nanti kita lihat lagi kondisinya seperti apa. Nah, mungkin kalau yang tertarik untuk tahu lebih detail ya, meditasi yang secara sistematis, secara abhidhamma, secara Wisudimagga, bisa ikutin acara kita berikutnya di selama wasa ya. Sadu, 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 Bante. Kalian minta ditunggu nanti informasinya akan kami sampaikan. Bante, yang kedua dari Sister Yuli Kwan. Wadami Bante mau tanya, saat tadi meditasi, mungkin kemarin Bante ya, perasaan saya ada rasa bahagia karena saat awal meditasi menggunakan meditasi meta. Di tengah perasaan bahagia, tiba-tiba badan merasa merinding.
saya abaikan dan tetap fokus di nafas masuk dan keluar. Apakah sudah benar, Bante? Ya itu sudah benar ya. Jadi biasa kalau konsentrasi bagus, khususnya di awal ya pada saat piti sudah mulai muncul, nah, di tahap awal piti itu dia bisa seperti merinding ya. Jadi kegiuran muncul ya di dampaknya bisa ke fisik ya. Jadi kalau dampaknya ke fisik seperti itu juga kita tidak perhatikan perasaan-perasaan tersebut, tapi hanya fokus ke objek meditasi aja ya. Nanti lama-lama dia hilang sendiri. Nah kalau hilang juga jangan dicari lagi ya, tidak apa-apa ya. Bukan berarti meditasi Anda semakin lemah atau drop, tapi sungguh malah sebetulnya Anda konsentrasinya lebih baik ya. Sadu, 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 Bante. Baik, untuk Kalyamita yang ingin bertanya langsung, kami informasikan karena waktunya terbatas, mohon bertanyanya to the point ya, langsung ke pertanyaannya dan mohon satu pertanyaan, cukup satu pertanyaan. Apabila ingin bertanya lagi, nanti di beberapa kesempatan setelah kita berikan kesempatan untuk teman Kalyamita lain yang bertanya. Jadi supaya semuanya mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Baik, untuk kesempatan bertanya langsung kami persilakan Brother Supriyanto. Silakan bisa menyampaikan pertanyaannya. Satu pertanyaan ya, Brother Supriyanto. Ya, Silakan. Wandami Bante. Bante, itu meditasi itu kan ada samatha dan vipassana. Kelebihan dari kita dari samatha ke vipassana itu apa? Kan ada juga yang langsung ke vipassana, praktek-praktek langsung vipassana. Apakah dengan samatha ini kita capai jhana, dari jhana itu kita bisa melihat ke vipassana, bisa melihat nama rupa itu lebih jelas dengan jhana itu, Bante? Atau gimana ya, Bante? Sedangkan kan samatha kan kita sudah berlatih samatha udah mungkin bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu ke vipassana lagi nanti. Kalau kalau ada kelebihan ya berarti mungkin lebih cepat ke vipassana yang nanti atau gimana? Orang yang praktek vipassana kan juga langsung gitu, maksudnya dia tanpa melalui jhana. Itu kelebihan dari samatha ke vipassana itu gimana ya, Bante? Mohon ini, Bante. Oke. Jadi kalian ingat nggak pada saat Buddha mencapai pencerahan sempurna, ya, kemudian batin sang Buddha itu lebih cenderung untuk tidak mengajar. Ya. Nah, hanya setelah dimohon sama Brahma Sampati, lalu Buddha kepikiran lagi untuk mengajar. Ya. Kenapa sang Buddha sempat mundur? Ya? Sebetulnya sang Buddha mengumpulkan parami ya, untuk waktu yang lama sebetulnya kan untuk mengajar ya, untuk agar makhluk itu bisa melihat kebenaran yang sang Buddha lihat. Terus agar makhluk itu terbebas dari samsara. Nah, jadi sang Buddha dijelaskan waktu itu karena sang Buddha bilang sendiri ya bahwa Dhamma ini begitu halus, begitu dalam dan luhur. Jadi sedangkan makhluk di dunia itu banyak yang memiliki kotoran batin. Oleh sebab itu mereka akan sulit melihat ini. Ya, nah itu, kita harus ingat Buddha bilang ini sesuatu yang sulit dilihat. Ya. Nah yang zaman sekarang, meditasi vipassana, ya, itu kita harus hati-hati karena ya kalau kita berlatih vipassana seperti itu, nah terus waktu kita baca Wisuddhimagga, waktu kita belajar Abhidhamma, itu tidak bisa kita praktekkan. Ya. Jadi tidak sama, tidak sesuai di kitab Atthakatha.
cara mereka berlatih seperti itu. Ya, karena mereka berlatih itu sebagai kelompok. Ya. Jadi hanya sebuah kesatuan dan kadang-kadang sebagai konsep. Jadi, ya. Nah, jadi misalnya bagaimana? Karena yang Buddha mau kita lihat apa sesuatu yang dalam dan luhur ya. Nah, itu kita harus tahu. Jadi sesuatu bukan yang kita tahu tanpa pikiran yang terlatih. Ya. Juga Sang Buddha selalu mengajar apa? Jalan mulia berunsur 8. Nah, di jalan mulia berunsur 8 itu Buddha juga bilang apa? Ayam mewah. Ayam mewah. Aryo Ashtangiko Mago. Nah, yang Buddha maksud ayam mewah di sini apa? Hanya ini saja. Ya, hanya ini saja itu maksudnya apa? Nah, di kalimat yang sebelumnya Buddha bilang cakhu karani nyana karani. Upasamaya abhinyaya nibanaya samwatati ya. Hanya ini saja yang memunculkan cakhu ya, mata kebijaksanaan. Nyana ya, pengetahuan. Upasamaya, kedamaian ketenangan. Abhinyaya, ya, abhinya itu pengetahuan-pengetahuan wipasana ya, pencerahan pemahaman langsung, penglihatan langsung seperti itu. Terus sambodhaya, pencerahan, nibanaya untuk melihat nibbana. Ya. Jadi kita harus melewati Arya Athanggika Magga ini, ya, jalan mulia berfaktor 8. Nah, di jalan mulia berfaktor 8 juga ada sama samadhi. Ya, sama samadhi kalau kita mau ikut cara sutta saja ya, itu Sang Buddha selalu bilang sama samadhi hanyalah jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Ya. Nah, kalau kita mau ikut cara Buddha sesuai sutta ya, kalau kita hanya mau baca sutta saja, berarti kita harus ngembangin jana 1 atau 2, 3, 4 setidaknya. Ya. Nah, itu kalau kita hanya mau referensi kita sutta. Ya. Nah, kalau kita mau referensinya Abhidhamma atau kitab Adhakata seperti Visuddhimagga, ya, kitab penjelas makna. Nah, itu dibilang bahwa saupacara atha samapatiyo, ya, cita wisuddhi nama. Jadi yang disebut sebagai cita wisuddhi atau pemurnian batin, pemurnian pikiran, yang mana sinonim dengan sama samadhi, ya, konsentrasi benar. Itu adalah 8 pencapaian. Jadi jana 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 dan upacara samadhi. Ya. Nah, kenapa upacara samadhi dimasukin? Ya, nah itu waktu kita belajar atau kita berusaha mempelajari Tipitaka, ya, itu ada beberapa cara untuk menginterpretasikan ajaran Buddha. Ya. Tapi bukan berarti kita lalu seenaknya menginterpretasi, bukan. Ya. Tapi kita harus mengacu pada kitab penjelas makna. Sebetulnya di sini apa maksud Buddha? Gitu ya. Nah, pada saat Buddha mengucapkan sama samadhi itu hanya sebagai jana 1, 2, 3, 4, itu katanya seperti Sang Buddha itu mengambil ular, gitu ya, tapi pegang di perutnya. Pada saat diangkat ular tersebut, ya, kepala sama ekornya kelihatan. Nah, itu jadi itu metode tengah katanya. Jadi Sang Buddha hanya mengambil tengahnya saja, sementara kepala dan ekor juga kelihatan. Nah, jadi kepalanya itu upacara samadhi, ya, sebelum masuk jana ada konsentrasi. Nah, kemudian ekornya itu adalah jana 8. Ya, karena Buddha juga menggunakan jana 8. Ya, jana 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8, Buddha juga latih sebelum Sang Buddha gunakan untuk berlatih wipasana. Ya, yang akhirnya Sang Buddha mencapai Arahata Maggaphala. Sang Buddha juga mencapai Arahata Maggaphala dengan apa? Jana 4. Ya, merenungkan jana 4, Sang Buddha merealisasi Arahata Magga. Nah, jadi, ya, nah, karena Sang Buddha bilang, ayam mewah, hanya ini saja caranya ya untuk bisa memunculkan kebijaksanaan,
memunculkan pencerahan gitu ya. Jadi kita sebagai murid ya hanya mengikuti cara Buddha ya, sawaka. Karena kita adalah sawaka, murid ya, makhluk yang ada di zaman sekarang ini ya, itu disebut sebagai sawaka, yaitu murid. Yang mana kita bisa merealisasi, tapi kita harus ikut cara Buddha. Nah, hanya pada saat Buddha muncul ke dunia ya, baru cara menuju nibbana itu bisa diketahui. Nah, kalau sama Sang Buddha tidak muncul ya, maka ada yang namanya Paceka Buddha. Nah, tapi Paceka Buddha sendiri merealisasi nibbana, tapi tidak bisa mengkomunikasikannya, tidak bisa mengajarkannya secara sistematis agar merealisasi apa yang dia realisasi. Nah, hanya Buddha saja. Lalu murid Buddha bisa merealisasi karena mengikuti cara sama Sang Buddha. Ya. Nah, sekarang ya banyak murid-murid sembarangan menginterpretasikan ajaran Buddha tidak sesuai kitab penjelas makna. Ya. Nah, jadi buat apa kita punya Tipitaka ya enggak? Kalau kita nggak berlatih sesuai Tipitaka. Ya, nah itu kondisi kita sekarang ya. Kalau kita tidak mempertahankan sendiri kitab suci kita gitu ya, lalu siapa yang mempertahankannya? Kita malu sama umat aliran lain ya, agama lain ya. Mereka sangat menghargai kitab suci mereka. Sementara kita ya memporak-porandakan ajaran Buddha, menginterpretasikan sendiri ya apa yang seharusnya sebetulnya sudah disepakati. Ya. Jadi waktu kalau kita mau berlatih ya secara Tipitaka ini ya, nah kita harus ngembangin samadhi. Nah problemnya apa kalau kita tidak bisa ya tidak langsung gitu ya cara wipasana itu langsung. Sebetulnya Bante pribadi sudah pernah berlatih seperti itu ya. Karena Bante juga dulu mencari. Nah, Bante tahu positif negatifnya seperti apa. Ya, metode-metode seperti itu ya. Jadi sebetulnya ada manfaatnya, ada manfaatnya ya, khususnya untuk mengembangkan kesadaran. Ya, karena meditasi itu memprioritaskan kesadaran yang sinambung ya dari satu objek ke objek yang lain. Tapi karena objeknya itu semua bisa jadi objek. Ya, jadi dia samadhinya, konsentrasinya itu tidak manunggal, ya, tidak terpusat. Nah, akhirnya bukan tercerai-berai kemana-mana, ya, tapi banyak objek jadinya. Nah, kesadaran yang seperti itu bagus sekali kalau kita bisa kembangkan, ya, pertahankan bahkan di kehidupan sehari-hari. Setidaknya apa? Kilesa tidak akan banyak muncul. Dan positifnya lagi apa? Sangat sabar. Jadi kalau sakit muncul gitu ya, mereka tidak akan ngeluh, mereka akan menggunakan sakit sebagai objek. Ya. Terus yang berikutnya, mereka itu ulet jadinya ya, sudah terbiasa membawa kesadaran bermeditasi sepanjang hari. Jadi kalau disuruh duduk lama itu mereka betah. Betah maksudnya udah biasa gitu ya, karena memang kesadarannya itu dibawa sepanjang hari. Nah itu banyak manfaatnya sebetulnya ya, khususnya untuk umat awam ya, nggak cuma umat awam sebetulnya. Kalau biku bisa mengembangkan itu ya, itu sebetulnya satu aspek dari ajaran Buddha juga. Bukan berarti sama sekali bukan ajaran Buddha ya. Nah tapi apakah ini bisa membuahkan pencerahan? Ya? Nah ini yang dipertanyakan. Karena apa? Tidak sesuai caranya yang diajarkan di kitab Adhakata ya khususnya ya. Karena Tipitaka memang tidak dijelaskan secara jelas ya. Karena Tipitaka itu sifatnya seperti hanya untuk mudah diingat gitu ya. Dan juga setiap sutta itu Sang Buddha punya prioritas. Jadi sutta ini hanya untuk dia saja atau hanya untuk sekelompok orang saja. Jadi tidak semua sutta itu cocok untuk semua meditator. Gitu. Nah, oleh sebab itu ya,
Adhakata sebetulnya berdasarkan penjelasan Sang Buddha. Jadi kalau zaman dulu Sang Buddha hanya menjelaskan sutta. Tapi ada juga murid yang tidak paham apa yang Sang Buddha ajarkan di sutta tersebut. Nah, jadinya setelah itu katanya ya mereka bertanya Buddha di sesi berikutnya. Jadi kalau sistem yang dipertahankan di dalam Tipitaka penulisan sutta seperti itu ya. Nah, itu kan sistem yang sudah dibuat yang disepakati di Konsili Buddhis yang pertama. Nah, itu ya disepakati seperti itu untuk kemudahan pelafalan dan pengelompokan, pengklasifikasian. Nah, karena dari generasi ke generasi dulu dipertahankan secara oral ya, dari mulut ke mulut, bukan tertulis. Nah, jadi untuk kemudahan penghafalan, jadi tidak terlalu banyak detail dimasukkan ke dalam Tipitaka. Nah, detailnya di mana? Gitu ya. Detailnya adalah di Adhakata, kitab penjelas makna. Jadi kalau Tipitaka belum jelas, nah kitab ini fungsinya adalah menjelaskan apa yang belum jelas di Tipitaka. Nah, bayangkan misalnya ya Anapanasati. Ya. Apakah Buddha ada mengajarkan untuk fokus ke nimitta di dalam Tipitaka? Enggak pernah. Di setiap sutta Sang Buddha mengajarkan Anapanasati, ya, tidak pernah Sang Buddha menjelaskan tentang nimitta. Ya. Terus misalnya kasina, ya, bagaimana di sutta yang mana Sang Buddha mengajarkan bagaimana fokus ke kasina sampai jana keempat? Ya. Terus di sutta yang mana Sang Buddha ajarkan bagaimana melatih arupa jana? Ya, enggak ada. Jadi begitu singkat Sang Buddha mengajarkan di setiap sutta. Nah, cara melatih secara detail itu diajarkan di kitab penjelas makna. Nah, khususnya Visuddhimagga. Karena Visuddhimagga merupakan kitab penjelas makna yang pertama yang menjadi dikumpulkan gitu. Jadi perihal meditasi, perihal latihan sila samadhi panya dikumpulkan jadi satu kitab gitu ya dari banyak kitab lainnya. Nah, itu jadi satu manual meditasi namanya Visuddhimagga. Magga jalan, Visuddhi pemurnian. Jalan pemurnian. Gitu ya, maksudnya kenibbana. Nah, ini hanya untuk kemudahan gitu ya. Jadi banyak latar belakang yang ditulisnya Visuddhimagga ya, salah satunya adalah untuk kemudahan. Jadi kalau orang tidak punya banyak waktu, tidak punya banyak kemampuan membaca Pali atau banyak menginterpretasikan Tipitaka, jadi semua sumber itu sudah dikumpulkan di satu kitab. Nah, kalau mau masuk hutan bawa kitab ini. Gitu maksudnya. Jadi semuanya sudah ditunjukkan cara kenibbana di kitab itu maksudnya. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang misalnya problemnya apa kalau latih wipasana yang langsung ya, yang katanya wipasana itu ya problemnya mereka merenungkan anicca dukkha anatta. Ya. Jadi latihan seperti itu mereka merenungkan anicca dukkha anatta setelah melihat kelompok ya. Nah, kenyataannya ya yogi pada saat berlatih seperti itu ya, kilesa ini, kotoran batin ini, moha ini, awija ini ya sudah selama samsara mengikuti kita ya. Jadi sangat pekat. Bahkan meskipun kita yogi-yogi yang kita perhatikan ya yang berhasil melihat Paramatha Dhamma ya, ada satu yogi waktu dia berlatih rupa ya. Jadi setelah dia berlatih rupa secara sistematis dalam arti misalnya di mata ini ada 63 jenis rupa, kemudian di telinga dan di setiap pintu ada berapa puluh rupa gitu ya. Nanti di seluruh tubuh yang dia lihat hanyalah rupa. Kamaja rupa, citaja rupa, udaya rupa, aharaja rupa. Rupa ini adalah fenomena materi ya. Nah, jadi ada fenomena materi yang dihasilkan oleh kama, ada fenomena materi yang dihasilkan oleh pikiran, oleh suhu, dan oleh nutrisi. Jadi seluruh tubuh ini untuk makhluk hidup itu hanya 4 jenis fenomena materi ini saja. Nah,
pertama kita ajarkan untuk mengetahui yang mana yang dihasilkan oleh kamma, yang mana yang dihasilkan oleh suhu, nutrisi, dan pikiran. Nah, ini mustahil kita bisa mengajar seperti ini tanpa ajaran Sang Buddha, tanpa Abhidhamma. Ya. Nah, tapi kalau yogi sudah melihat secara detil demikian, di seluruh tubuhnya hanya ada ini saja, nah kita arahkan untuk melihat secara kelompok. Jadi pada saat dia berjalan, dia pertama harus melihat bahwa seluruh tubuh ini hanya ada 4 ini saja. Ya, pada saat dia maju, itu juga karena unsur angin. Ya, dari setiap fenomena materi itu ada unsur angin ya yang dominan. Karena keinginannya untuk maju, unsur angin ini dominan, akan mendorong. Ya. Jadi ada rupa yang mendorong, ada fenomena materi yang terdorong. Tapi semuanya hanyalah fenomena materi. Waktu itu sudah tidak ada makhluk lagi ya. Dia tidak melihat dirinya sebagai makhluk. Ya. Nah, terus kalau misalnya dia belum berlatih secara detil sebelumnya di depan, ya, itu akan muncul di dalam benaknya. Apakah benar tidak ada aku di sini? Ya. Apakah benar yang berjalan ini bukan aku? Nah, kotoran batin itu bisa muncul ya. Kebodohan itu bisa dia berusaha tidak mau kita itu menjadi bijak. Meskipun waktu itu yogi sudah melihat kebenaran ya, dia masih belum begitu bisa menerima kenyataan itu. Ya, bahkan yogi itu ya yang sudah melihat internal, eksternal semuanya hanyalah fenomena materi yang muncul lenyap dengan cepat gitu ya. Nah, itu dia bilang waktu laporan meditasi bahwa dia tidak bisa terima kenyataan itu. Ya, pada waktu itu dia punya jhana, dia punya samadhi, dan dia melihat fenomena materi itu muncul lenyap, dan itu di luar kendali dia. Bahwa semuanya hanya seperti itu, dan itu di luar kendali dia. Ya, semuanya adalah natural. Ya. Tidak ada tembok, tidak ada rumah, tidak ada tubuh dia, tidak ada lantai, tidak ada pohon, tidak ada lelaki dan perempuan. Yang hanyalah fenomena materi. Nah, tapi dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Sampai kita ajarin dia, lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi. Sampai satu hari dia bilang apa? Saya harus belajar menerima kenyataan bahwa semuanya memang itu gitu. Dan itu di luar dia. Jadi dia berusaha menerima kebenaran. Nah, sampai seperti itu kekotoran batinnya. Jadi tidaklah mudah. Jadi bahkan waktu konsentrasi sudah bisa menekan kekotoran batin ya, pikiran itu sampai cemerlang terang benderang, bisa melihat kebenaran sebagai apa adanya, tapi ya karena selama samsara ini begitu panjang, ya awija itu berusaha membuat kita tidak mau menerima kenyataan. Nah, itu yang jadi satu tantangan baru, kita berusaha membimbing yogi untuk merealisasi. Nah, itu kalau awijanya sampai seperti itu gitu ya. Nah, itu sebabnya. Jadi problemnya apa? Bante mau simpulkan yaitu kilesa itu ya, kekotoran batin itu dia masih bisa menolak kebenaran meskipun kita sudah latih secara detil seperti itu ya. Nah, apalagi kalau tidak detil. Nah, kalau tidak detil kadang-kadang yogi juga begitu ya. Mereka skip ya beberapa, tidak latih secara detil, lalu hanya langsung ke bagian belakang saja. Ya, tahap belakang itu kan hanya merenungkan sebagai kelompok. Ya. Jadi seluruh tubuh ini hanyalah rupa dhamma. Internal hanyalah rupa dhamma, eksternal juga hanyalah rupa dhamma. Dia renungkan demikian. Nah, kalau ya dia skip bagian yang detil, dia tidak bisa merealisasi sesuatu. Tidak ada kebijaksanaan yang signifikan terjadi pada saat itu. Pada saat dia merenungkan secara kelompok. Nah, tapi waktu itu, kalau dia nggak bisa memunculkan kebijaksanaan yang mendalam, yang signifikan, ya akan fenomena materi, biasanya kita suruh lagi dia latih lagi secara detil. Nah, itu sebetulnya penyebabnya. Karena di awal tidak jelas. Nah,
Ada enggak acuan sutanya? Ada, ya, Cana Sutta. Jadi Bante Cana. Bante Cana juga dia karena keras kepala ya, tidak mau dinasehati, dia berpikir bahwa bahkan pada saat Buddha Bodhisatta ya, sebelum jadi Buddha, meninggalkan kerajaan, siapa yang nemani? Sayalah yang nemani, dia bilang gitu ya. Jadi siapalah Sariputta, siapalah Moggallana, dia bilang gitu. Dia bilang seperti itu ya, dia mananya tinggi sekali ya. Nah, akhirnya Buddha kan kasih hukuman ke dia pada saat Buddha parinibbana. Buddha bilang, siapapun jangan tegur Cana. Siapapun nggak boleh kasih nasihat ke Cana. Gitu ya. Akhirnya disebut sebagai Brahmadanda. Jadi Cana dikucilkan ya sama Sangga. Nah, waktu itu akhirnya dia berlatih sendiri. Dia bisa berlatih vipassana, dia lihat fenomena materi muncul lenyap ya. Dia renungkan anicca, dukkha, anatta. Tapi berapa lama pun dia renungkan, dia tidak bisa merealisasi nibbana. Akhirnya dia merendahkan hati, ya. Dia dekati Bante Ananda, dia bertanya, bagaimana kok saya nggak bisa merealisasi ya? Terus waktu saya meditasi, merenungkan anicca, dukkha, anatta, itu muncul-muncul pikiran, ini dari mana? Saya dari mana? Fenomena materi ini muncul dari mana? Gitu ya. Jadi ternyata ya dia itu tidak latih paticca samuppada. Ya, jadi dia tidak melihat penyebab fenomena materi dan fenomena batin yang muncul lenyap ini. Nah, jadi pada saat itu Bante Ananda mengajarkan dia paticca samuppada. Ya, metode 1 2 3 4. Ya. Nah, waktu itu hanya setelah dia latih paticca samuppada ya, lihat uh, kehidupan lampau, kehidupan masa depan gitu ya. Nah, bisa meling ya. Nah, ini sebab yang di lampau adalah sebab, yang sekarang adalah akibat. Sekarang jadi sebab, akan jadi akibat untuk masa mendatang. Nah, setelah itu ya, dia lihat penyebab dan akibat dari setiap fenomena materi dan fenomena batin, baru batinnya itu bisa menerima kenyataan, baru dia bisa merealisasi. Akhirnya dia mencapai pencerahan. Nah, terus ada lagi ya yang bilang Vipassana. Ya, Vipassana itu nggak bisa melihat masa lampau, nggak bisa melihat masa depan. Ya. Nah, tapi ada nggak acuan di Sutta? Ya, ada. Ya, Khajaniya Sutta. Ya, Sutta Khajaniya itu melumatkan ya sesuatu yang digigit gitu, lumat. Jadi di Khajaniya Sutta ya Buddha bilang ada ya pertapa samana brahmana ya yang melihat ke masa lampau tanpa punya abhinya, ya tanpa ada kesaktian untuk melihat masa lampau. Yang mereka lihat apa? Hanyalah agregat, ya bukan konsep. Kalau dengan abhinya, ya dengan kemampuan Pubeni Wasanusati untuk melihat masa lampau, ya kita bisa melihat konsep, ya nggak cuma konsep, tapi juga kita bisa melihat paramattha dhamma. Nah, tapi ya kalau Vipassana hanya bisa melihat paramattha dhamma, tidak bisa melihat konsep. Jadi dengan Vipassana kita bisa melihat masa lampau, tapi kita tidak tahu nama kita siapa. Nah, terus kita makan apa, kita tinggal di mana, kita tinggal sama siapa, gitu ya. Nah, itu kita tidak tahu. Tapi kita tahu proses batin dan proses materi yang terjadi pada saat itu. Oleh sebab itu, kita bisa mengetahui kama-kama yang dia lakukan, dan kita bisa link khususnya ke patisandhi. Ya. Jadi kesadaran pertama yang muncul dari kehidupan ini, itu yang paling penting. Kama apa yang kita lakukan di kehidupan lampau, yang bisa menghasilkan agregat ya, tubuh jasmani dan pikiran ini di kehidupan ini. Nah itu di momen patisandhi itu yang paling penting. Ya. Nah ini juga kalau tanpa abhidhamma, tanpa Buddha mengajarkan ini adalah mustahil kita bisa lihat. Ya, itu sebabnya Buddha bilang apa? Pertapa-pertapa di zaman dulu, mereka sakti, ya, bisa melihat masa lampau, bisa melihat masa depan. Tapi karena penglihatannya tidak menyeluruh, ya, karena tidak mengerti abhidhamma, karena tidak punya samadhi, ya, pandangan benar, mereka berlatih dengan salah. Sehingga yang realisasian yang mereka lihat itu juga bisa salah.
Oleh sebab itu, meskipun petapa itu bisa melihat kehidupan masa lampau, mereka masih bisa berpikir bahwa, oh, tidak ada itu karma, tidak ada kusala, tidak ada aku salah. Kalau seorang melakukan kebajikan seumur hidup, itu nggak ada akibatnya, gitu ya. Nah, mereka masih bisa punya pandangan salah seperti itu. Itu karena tidak tahu abhidhamma, ya, tidak mengerti prosesnya menggunakan konsentrasi ini untuk lihat apa gitu ya. Jadi karena tidak tahu, seperti kita punya mobil, tapi kita tidak tahu mau arahkan mobil ini kemana. Jadi akhirnya kita tidak sampai ke tujuan. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kita sekarang ya sudah belajar ajaran Buddha, sudah belajar Abhidhamma dan lain-lain. Kita tahu caranya, tapi kita tidak punya mobil. Kita tahu tujuan kita tahu arahnya, tapi kita tidak punya mobil. Nah, itu juga problem ya. Jadi makanya sekarang yang kita kembangkan itu adalah mobil ya, samadhi, konsentrasi. Itu penting sekali. Nah, juga sebetulnya dulu ya Paul Sedong tidak langsung mengajarkan untuk mengembangkan jhana samadhi. Dulu mengajarkan hanya langsung vipassana ya, tapi vipassananya tentu kayak yang seperti yang di luar ya. Jadi vipassananya itu untuk melihat paramata. Nah, pintu masuknya dari mana? Meditasi 4 unsur. Ya, di Visuddhimagga bilang siapapun yang mau melatih rupa untuk melihat rupa fenomena materi, pintu masuknya adalah dari meditasi 4 unsur. Dari situ nanti kita lihat seluruh tubuh ini akan runtuh ya, pecah jadi rupa kalapa ya, materi-materi halus yang muncul lenyap dengan cepat. Nah, itu baru fenomena materi ya, itu baru paramata. Nah, setelah lihat muncul lenyapnya baru kita bisa renungkan sebagai anicca, dukkha, anatta. Jadi janati dan pasati. Sudah lihat baru paham ya. Tidak lihat tidak boleh renungkan. Kalau kita tidak lihat anicca, bagaimana kita bisa renungkan anicca? Nah, jadi kita lihat dulu sungguh bahwa dia muncul lenyap dengan cepat ya, baru kita tahu oh ini anicca. Nah, baru itu masuk ke dalam batin kita ya, baru itu rasanya signifikan perubahan batin kita itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita belum bisa melihat ya anicca, dukkha, anatta dari setiap fenomena di sekitar kita ya, tubuh ini, kita bisa lihat nggak anicca, dukkha, anattanya? Ya, kalau belum ya kita harus ngembangin samadhi. Ya, oleh sebab itu Buddha jelaskan latihan ini ya nggak lompat ya, tidak seperti kodok melompat, tapi seperti pantai, landai ya, setahap demi setahap. Jadi sila, samadhi, panya. Nah, waktu berlatih pun ya, kalau dibandingin yang langsung lewat 4 unsur sama yang lewat jhana ya, yang lewat 4 unsur itu mudah lelah. Ya, dijelaskan itu seperti perang ya, karena kita perang lewat kotoran batin ya, kita perang dengan kotoran batin. Terus yang kita lihat itu karena objeknya muncul lenyap dengan cepat ya, kadang kita itu mumet ya, bisa mumet seorang meditator itu ngelihat objek yang begitu cepat ya. Jadi kadang lelah pikiran itu untuk merenungkan sebagai anicca, dukkha, anatta ya. Nah, juga kadang itu karena kilesa kita ya, tidak mau menerima kenyataan. Jadi batin itu untuk berlatih itu berat ya, harus didorong-dorong. Nah, pada saat batin sudah lelah, itu katanya seperti kita itu perang ya, tapi sudah kelelahan untuk berperang. Nah, oleh sebab itulah juga Buddha mengajarkan jhana. Untuk kembali lagi ke benteng, istirahat dulu, makan dulu, nanti kalau sudah fresh, baru maju lagi perang lagi. Seperti itu. Nah, itu manfaat-manfaat jhana. Ya. Juga karena kekuatan jhana, jadi penglihatan juga lebih jelas. Gitu. Ada yang karena vipassana saja, ya, terus waktu mereka melihat paticca samuppada, nggak begitu jelas. Gitu. Itu sebabnya zaman dulu Paul Sedo mengajar hanya 4 unsur saja. Tapi kebanyakan meditator stuck ya pada saat
melihat paticca samuppada, mereka tidak bisa lihat dengan jelas. Ya. Oleh sebab itu, Pak Oksaido ngajar anapanasati. Nah, tapi karena mereka terbiasa melihat fenomena materi itu muncul lenyap ya, jadi waktu melihat nimitta juga nimitanya pecah jadi rupa kalapa yang muncul lenyap gitu ya. Jadi dia nggak bisa fokus juga sebagai satu kesatuan. Nah, karena problem itulah makanya belakangan Pak Oksaido malah mengajar anapanasati dulu, ya baru nanti kalau samadinya sudah kuat, baru ngembangin meditasi 4 unsur gitu. Mudah-mudahan nggak kepanjangan ya. Sadu, 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 Bante. Sangat komplit, Bante. Bante, kami kembali ke pertanyaan lewat chat, Bante. Dari Brother Gopal. Mohon maaf, saya awam. Apakah yang dimaksud dengan meditasi meta? Saya baru ikut hari ketiga. Terima kasih, Bante. Ya, meditasi meta adalah meditasi cinta kasih. Ya, kalau kita misalnya ambil objek gitu ya, makhluk hidup, ya, terus kita kembangkan semoga orang ini bahagia, semoga orang ini sehat, semoga orang ini bahagia, semoga orang ini sehat. Nah, ini perasaan yang tulus mengharapkan kebahagiaan orang lain, itu adalah meta. Nah, kalau kita kembangkan terus perasaan ini ya, nah itu namanya kita berlatih meditasi meta atau cinta kasih ya. Meta itu cinta kasih. Sadu, 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 Bante. Bante, kami persilakan untuk yang bertanya langsung, Bante, dari Sister Paven. Ya, Sister Paven, silakan. Bisa di-unmute oleh bantu host. Ya, silakan. Mandami, Bante. Bante, saya mau nanya gini. Kalau waktu meditasi, Bante, waktu memvisualisasikan seperti yang Bante bilang tadi, kalau saya memvisualisasikan sambil berkata di dalam hati itu sering hilang salah satunya, Bante. Misalnya kalau saya lagi memvisualisasikan kematian. Nah, kalau saya mengucapkan juga dalam hati itu kematian, yang saya visualisasikan jadi hilang. Gimana caranya ya, Bante? Apakah boleh salah satu aja gitu? Ya, boleh Ibu. Jadi kan Bante tadi sudah jelaskan ya, sebetulnya objek dari Marananusati atau perenungan terhadap kematian ini adalah kita mengingat kematian ya, kualitas kematian itu. Jadi kalau objek visualisasinya hilang, itu tidak masalah. Yang penting batin kita selalu ingat kualitas kematian, itu saja. Ibu. Oh, iya Bante. Anumodana Bante. Sukihotu. Sadu. Terima kasih, Sister Paven. Nanti kami lanjutkan ke pertanyaan lewat chat, Bante. Dari Sister Siane. Wandami, Bante, saya pernah pada saat meditasi, saya merasa tenang dan damai. Nafas menyatu. Kemudian saya merasa seperti melihat cahaya sedikit. Saya seperti kayak masuk ke dalam pusaran dan saya ikutin terus. Tapi tiba-tiba saya merasa takut. Kemudian akhirnya saya membuka mata. Saat membuka mata, kepala saya jadi pusing, geleyeng gitu. Menurut Bante, bagaimana itu ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Bante. Iya. Jangan diikuti ya. Jadi kayak terowongan seperti itu jangan diikuti. Makanya Bante bilang ya, kalau kita fokus ke ikut instruksi ya, sebetulnya nggak akan ada masalah. Ya. Nah problemnya kadang kita itu terlalu kreatif ya. Nah jadi kalau misalnya waktu meditasi ya, terus perhatiin nafas, terus bahagia, tenang, itu bagus ya. Tapi jangan perhatiin kebahagiaan itu, ya jangan perhatiin ketenangan itu,
Tetap kita tidak boleh tidak boleh lupa ya, nafas itu objek meditasi kita, nggak boleh lupa. Terus misalnya kalau muncul cahaya ya, jadi di tempat kita fokus nafas itu lalu muncul cahaya ya, cahaya dan nafas sudah bersatu, bergabung begitu ya. Nah, itu kita boleh ya lupain nafas, kita fokus ke cahaya yang stabil itu ya. Nah, kalau kita fokus ke cahaya itu, ya udah yang lainnya kita lupain. Ya, kalau bisa kita tinggalkan semuanya objek lain. Ya. Ada suara, kalau kedengaran enggak apa-apa ya, tapi harus balik lagi. Balik lagi ke objek, ingat lagi objek. Gitu ya. Nah, terus waktu ngingat objek, misalnya fokus ke nimitta itu, nanti terasa seperti masuk ke terowongan, atau ada fenomena-fenomena lainnya, misalnya cahayanya jadi besar atau menyelimuti seluruh tubuh atau berubah dan lain-lainnya, itu kita tidak peduli. Ya, kita terus saja fokus ke cahaya atau nimitta atau nafas yang sudah punya warna itu ya di sini saja. Kita tidak beranjak dari sini ya. Kita tidak pindahin kesadaran kita kemana-mana. Kita hanya fokus di sini saja. Nah, dengan demikian nanti konsentrasi kita malah jadi semakin lama semakin dalam. Nah, tapi kalau kita ngikutin fenomena-fenomena itu ya, nanti bisa jadi pusing, ya, bisa jadi puyeng dan lain-lain. Nanti konsentrasinya malah drop ya, terus pelan-pelan nanti hilang semuanya, ya, cahayanya nanti hilang. Sadu, Bante. Bante, kami berikan kesempatan untuk Brother Adikun untuk bertanya langsung. Host, bantu di-unmute. Silakan, Brother Adikun menyampaikan pertanyaannya. Wandami Bante. Bante, kalau kita untuk mencapai tingkat kesucian Sotapanna, apakah harus membutuhkan jana? Apakah membutuhkan jana untuk ya, merealisasi Sotapanna? Ya, ketika sucian Sotapanna, apakah harus butuh jana? Oke, kalau menurut Tipitaka ya, itu enggak harus. Ya, karena bahkan ada orang yang mencapai arahat ya di zaman Buddha itu tanpa jana. Ya, bisa juga. Jadi masuknya dari meditasi 4 unsur, nanti baru merenungkan nama rupa seperti itu. Tapi konsentrasi yang dihasilkan ya dari meditasi 4 unsur itu upacara samadhi namanya ya. Samadhi jelang gitu. Sebelum mencapai jana itu ada sejenis samadhi ya, itu juga kuat ya. Cahayanya juga terang benderang. Nah, itu disebut sebagai samadhi. Bedanya cuma kalau jana itu dia manunggal, objeknya terkunci di objek gitu ya, terserap di objek. Kalau upacara samadhi enggak ya. Masih kadang-kadang bisa ada pikiran keluar ya, kadang masih dengar suara dan lain. Jadi Bante, kalau melatih vipassana itu apakah ada jana juga? Enggak ya. Kalau berlatih vipassana, kalau mereka yang murni ya tanpa jana, mereka berlatih vipassana enggak jadi jana. Terima kasih Bante. Anumodami. Sadu. Ya, mungkin ada sebetulnya kata jana ya. Ada 2. Ya. Namanya Lakkhana-nupani jana-jana. Ya, sama Aramana-nupani jana-jana. Jadi yang pertama itu aramana. Jadi pikiran itu terpusat atau terkunci di aramana. Nah, ini sebetulnya jana yang asli. Ya, jana yang asli. Jadi jana yang asli maksudnya ini samatha bhawana. Ya, ini samadhi. Ini konsentrasi.
Nah, ada lagi lakhananumpanijana. Pikiran itu terserap ke ciri dari objek. Nah, apakah sabawa lakhana, yaitu ciri natural secara individu, ya, misalnya unsur api itu ada 2 jenis, panas dan dingin, gitu ya. Nah, ini adalah unsur pribadi, unsur individu, ya, sifat individual dari dhamma, gitu ya. Nah, tapi ada samanya lakhana. Samanya lakhana itu semua fenomena itu punya. Ya, itu katanya diterjemahkan biasanya adalah ciri umum, ciri general gitu. Nah, apa itu anicca, dukkha, anatta? Nah, intinya maksudnya seperti ini. Jadi karena ciri ini sifatnya itu tidak seperti konsep, ya. Kalau konsep itu selalu fix seperti itu. Ya, misalnya warna biru, ya udah biru aja. Nah, itu konsep, ya, warna biru. Nah, tapi kalau sifat misalnya panas dan dingin, dia akan berubah. Ya, tergantung kondisinya, ciri atau fenomena panas dan dingin ini akan berubah. Dan juga ciri anicca, dukkha, anatta dari semua fenomena itu, yang namanya anicca, dukkha, anatta pasti akan selalu berubah. Ya, jadi meskipun pikiran itu terserap, ya, atau fokus, ya, ke ciri-ciri ini, ya, sifat-sifat ini, tapi sesungguhnya akan berbeda sama jana yang asli, karena jana itu misalnya warna biru aja, dia terserap di warna biru itu, fix pikirannya di warna biru itu. Nah, sedangkan kalau terserap ke objek-objek yang berubah, misalnya seperti panas dan dingin, dia hanya terserap ke objek itu saja, tapi pada saat objek itu berubah, dia berpindah juga, ya. Jadi karena objeknya selalu berubah, dia selalu ngikutin, gitu ya. Jadi dia lebih lebih fleksibel gitu ya. Jadi dia juga ngikutin perubahannya, tapi pikiran itu bukan berarti dia lalu mengambil objek yang lain di luar gitu ya. Jadi dari perubahan ke perubahan itu dia tetap ikuti. Nah, ini namanya lakhananumpanijana-jana. Jadi pikiran juga secara tidak langsung dibilang terserap, ya. Jadi terserap. Sebetulnya enggak begitu terserap diam di satu tempat manunggal, tapi dia ikuti perubahannya, ya, dari satu objek ke objek yang lain, dari objek ke ini ke objek yang lain. Nah, tapi pikirannya itu enggak keluar selain dari objek meditasinya. Nah, itu juga katanya sejenis jana. Tapi sebetulnya itu bukan jana yang asli, ya. Nah, itu namanya lakhananumpanijana. Nah, itu. Jadi dia fokusnya ke lakhana, ciri dari objek. Nah, ini agak beda aja. Sadu, 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 Bante. Bante, kita kembali ke pertanyaan via chat, Bante. Dari Brother Abadi dan Sister Tuni. Namo Buddhaya, Bante. Saya mau berbagi sedikit pengalaman saya. Pernah saya melatih meditasi meta bawana, kemudian setelah selang mungkin 10-15 menit, tervisualisasi burung-burung yang berterbangan, wajah orang-orang yang saya kenal dan tidak kenal, dengan ekspresi yang bahagia, yang kemudian membuat saya juga merasa bahagia dan tenang. Lalu setelah itu saya alihkan objek meditasi saya kembali ke Anapanasati. Pertanyaan saya, apakah yang saya lakukan itu sudah benar atau salah? Terima kasih, Bante. Ya, nggak masalah ya. Sekarang karena prioritas Anda sepertinya adalah fokus ke Anapanasati, ya. Jadi meta itu hanya sebagai agar memfasilitasi batin Anda itu tenang. Gitu. Nah, jadi kalau itu membuat Anda tenang, ya, kemudian Anda merasa mau kembali lagi ke nafas, ya udah pada saat itu nggak masalah Anda fokus ke nafas ya. Jadi latihan Anda sudah betul gitu ya. Nah, tapi kalau Anda mau latih metanya ya, metanya mau dikembangin konsentrasinya, nah Anda harus begitu banyak objeknya, jadi lebih baik objeknya adalah semua makhluk gitu ya. Karena ada burung, ada orang dan lain-lain. Jadi Anda lebih baik menggunakan objek yang
lebih umum gitu ya, tidak spesifik sebagai manusia, tapi semua makhluk. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Begitu. Sadu, Bante. Bante, kami berikan kesempatan untuk yang bertanya langsung. Sister Sriana. Silakan, Sister Sriana, untuk menyampaikan pertanyaan. Sukihontu, Bante. Sukihotu. Saya mau tanya kelanjutan dari yang meta bawana ini, Bante. Pas persis setelah pertanyaan yang tadi, kan kalau saya mau mengembangkan meta, sudah kepada diri sendiri, lalu kepada semua makhluk. Terus saya merasa sangat bahagia gitu. Nah, terus kelanjutannya itu bagaimana, Bante? Terusnya itu, biar metanya itu semakin berkembang. Soalnya saya merasakan itu kalau ada nyamuk pun, tangannya ini bisa ngerem sendiri, nggak mau mukul dia. Gitu. Itu melanjutkan metanya itu gimana, Bante? Terima kasih, Bante. Ya lanjut aja Ibu. Terus ya metanya itu. Nah nanti kalau konsentrasi makin kuat ya, mungkin nanti muncul cahaya ya, terang. Jadi misalnya semua makhluk gitu ya. Jadi meskipun Ibu memvisualisasikan semua makhluk, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, nanti bisa jadi terang gitu ya, enggak masalah. Ya, jangan perhatiin cahayanya ya. Kadang-kadang agak mengganggu, enggak masalah, tapi jangan sampai konsep akan makhluk itu hilang. Ya, persepsi bahwa makhluk itu hilang. Nah, jadi pertahankan saja terus meta seperti itu, nanti bisa jadi konsentrasi, Bu. Nanti bisa terserap juga. Jadi Bante kita terus mengulang semua makhluk berbahagia gitu ya? Iya, betul Bu. Anumodana Bante. Oke. Sadu. Terima kasih, Sister Sriana. Baik, Bante, kita lanjut ke pertanyaan via chat, Bante. Dari Brother Johnson. Wadami Bante, pertanyaan saya, apakah semakin baiknya kualitas meditasi selalu sejalan meningkatnya kualitas kebijaksanaan seorang meditator? Terima kasih, Bante. Tadi sekilas ya, Bante sudah jelasin. Jadi kadang meditasi itu enggak secara langsung menimbulkan kebijaksanaan. Ya. Tapi orang bijaksana pada saat meditasi, dia akan belajar banyak. Nah, tapi orang yang meditasi tidak semerta-merta jadi bijaksana. Gitu ya. Nah, jadi ada juga ya orang yang meditasi itu karena misalnya saddha, ya, karena wirya, ya, karena keyakinannya, karena usahanya, ya, dia bisa juga berhasil, ya, punya samadhi. Tapi mungkin karena parami juga bisa, ya, karena latihannya di masa lampau, meditasinya lancar, seperti itu. Jadi dia nggak banyak merasakan kesulitan, hambatan dalam meditasi. Jadi dia juga nggak bisa ya membantu orang lain. Jadi kalau orang lain banyak problem pada saat meditasi terhambat ya, dia kurang bisa menjelaskannya bagaimana bisa keluar dari situ. Nah, karena dia sudah lewat jalan tol gitu ya. Jadi kalau orang lewat jalan tikus itu dia nggak bisa jelasin gimana lewat jalan tikus gitu. Nah, itu seperti itu juga. Jadi bukan semata-mata kita karena meditasi pasti jadi bijak gitu ya. Nah, juga misalnya arahat gitu. Nggak semua arahat itu bijak dalam semua hal. Ya. Kebijaksanaan seorang arahat itu terhadap 4 kesunyatan mulia, 4 kebenaran mulia saja. Nah, tapi pemahaman beliau tentang 4 kesunyatan mulia itu sudah total. Maksudnya
sudah mendalam gitu. Semua sudah dilihat, ya, paham. Ya. Nah, jadi tapi bukan berarti mereka bisa menganalisanya atau mendeskripsikannya dengan detail. Nggak semua arahat bisa seperti itu, ya. Nah, jadi bijak dalam arti hanya sekedar untuk cukup menyingkirkan kotoran batin. Kotoran batin ini kenapa muncul, ya? Karena tidak tahu. Tidak tahu apa? 4 kebenaran mulia. Nah, karena tidak cukup tahu, kadang ya kita tahu misalnya rokok, ya, kita tahu rokok itu nggak bagus buat kesehatan. Tapi kalau orang yang sangat sangat melekat dengan rokok, ya, dia tahu sebetulnya dia tahu rokok itu nggak bagus, tapi dia masih ngerokok. Dia masih belum bisa melepaskan kemelekatan itu. Nah, itu yang kita bilang sebetulnya dia tidak betul-betul tahu. Dia tahu, tapi tidak cukup dalam tahunya itu. Jadi dia tidak melihat rokok itu sebagai bahaya, gitu. Jadinya dia masih mau pegang lagi, ya, sama seperti kita, ya, karena kita tidak betul-betul tahu 4 kebenaran mulia, kita tidak betul-betul tahu bahwa kilesa ini sebetulnya api yang kalau kita pegang itu panas, ya, buktinya kita masih suka-suka pegang. Itu karena kita tidak betul-betul tahu. Nah, tapi kalau untuk arahat mereka sudah betul-betul tahu, bahkan mereka sudah padamkan apinya, ya, bahkan apinya sudah tidak ada lagi, seperti itu. Sadu, sadu, sadu. Bante, waktu sudah menunjukkan 1 menit menuju jam 9, Bante. Kita cukupkan, Bante? Ya, kita tampung untuk besok hari terakhir, ya. Ya. Kalamita, mohon maaf karena keterbatasan waktu, sesi pertanyaan kita akhiri malam ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan via chat yang sudah masuk, kami akan rekap, kami akan bahas di besok. Sepekan dalam Bhawana hari ke-7, hari terakhir, ya. Don't miss it, ya. Jangan sampai ketinggalan, ya. Pastikan Kalamita, ya, bisa hadir join di besok malam, sepekan dalam Bhawana terakhir di hari ke-7. Anumodami Bante atas penjelasan melalui tanya jawab ini sungguh sangat detail, bagus sekali Bante. Anumodami Bante. Terima kasih Kalamita yang sudah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Semoga semakin menambah pemahaman dan kita semua semoga semakin maju dalam meditasi. Sadu, sadu, sadu. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Sister Irene. Sister Irene, silakan. Anumodami. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Thank you Ko Eko. Kalyanamita, mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati. Mari kita memohon maaf kepada Biku Nyanukamsa atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara sepekan dalam Bhawana berlangsung. Mohon maaf, Bante. Sadu, sadu, sadu. Kalyanamita, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Biku Nyanukamsa. Mari kita semua bersikap anjali. Jadi marilah sekarang kita melimpahkan jasa yang sudah kita lakukan hari ini dan sebelum-sebelumnya kepada semua makhluk, kepada khususnya ke keluarga kita yang sudah meninggal, ke teman-teman yang sudah meninggal. Semoga semua makhluk bisa ikut berbahagia atas jasa kebajikan yang kita lakukan. Dan tidak lupa, semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin dan mencapai kebahagiaan sejati Nibbana. Marilah kita bersama-sama membacakannya. Etawata ca amhehi sambhatang punya sampadang
Sabe dewa anumodantu. Sabe bhuta anumodantu. Sabe satta anumodantu. Sabba sampati siddhya. Idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbana sapacayo hotu. Mama punya bhagang sabbasatanang bhajemi. Te sabe me samang punya bhagang labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Kalyanamita, mari kita bersama-sama beraspirasi, bertekad dengan kebajikan yang telah kita lakukan ini. Semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan menyebutkan Buddha Sasanam Cirantitatu sebanyak 3 kali. Mari kita ucapkan bersama-sama. Buddha Sasanang Cirantitatu. Buddha Sasanang Cirantitatu. Buddha Sasanang Cirantitatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Anumodami Bante atas bimbingan meditasi hari ini. Semoga kebajikan yang telah kami lakukan dengan menjalankan 5 sila, mendengarkan dhamma, dan melakukan pelimpahan jasa menjadi sebab yang baik untuk mengkondisikan penghancuran kekotoran batin dan menjadi sebab yang baik mengkondisikan pencapaian nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Bante, acara malam ini telah berakhir. Apabila Bante ingin beristirahat, Bante dipersilakan untuk live meeting. Terima kasih, Bante.